Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lila Anggraini. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai penilaian keberlanjutan pembangunan perkotaan oleh Mark Dickin and Patricia Lombardi yang dikutip dari buku Sustainability Urban Development Volume 1, The Framework and Protocols for Environmental Assessment. Penilaian keberlanjutan pembangunan perkotaan ini dilatar belakangi oleh adanya kritik yang muncul tentang mengevaluasi keberlanjutan pembangunan perkotaan. Dari latar belakang di atas, maka dirumuskan suatu masalah bagaimana metode penilaian telah digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan isu pembangunan perkotaan. Tujuan dari penilaian keberlanjutan ini adalah memeriksa bagaimana metode penilaian lingkungan yang dimaksud telah diterapkan dalam mengevaluasi keberlanjutan pembangunan perkotaan. Batasan masalah di dalam penilaian keberlanjutan ini adalah menyangkut evaluasi masalah transportasi dan utilitas seputar keberlanjutan pembangunan perkotaan. Fakta di lapangan menyatakan bahwa masalah yang berkaitan dengan transportasi dan utilitas cenderung mengabaikan lingkungan dan berfokus pada ekonomi dengan mengorbankan sosial. Salah satu alat yang digunakan untuk penilaian keberlanjutan adalah pemetaan penilaian. Seperti yang ada di depan ini, bahwa kebijakan perencanaan kota, kemudian program pengembangan properti, desain infrastruktur, proyek konstruksi, dan instalasi operasional digunakan untuk lingkungan yang dibangun untuk membawa struktur ekonomi dan sosial yang mendasari kota. Kemudian masalah pembangunan berkelanjutan, tingkat spasial dan kerangka waktu dari kebijakan perencanaan kota, program pengembangan properti, dan kegiatan desain infrastruktur yang merupakan bentuk penilaian yang paling kuat. Kemudian untuk bentuk penilaian lain seperti konstruksi dan operasi tidak tercakup dengan baik dalam masalah pembangunan berkelanjutan, tingkat spasial atau kerangka waktu. Dan ini menunjukkan bahwa kesenjangan yang ada dalam jangkauan dan penyebaran metode yang diperlukan untuk memberikan penilaian yang terintegrasi terletak di sini dalam pembangunan proyek dan operasi instalasi. Metode penilaian untuk mengevaluasi masalah yang terkait dengan transportasi. Yang pertama adalah penilaian lingkungan, meliputi penilaian kontingensi, analisis biaya, manfaat analisis, analisis multikriteria, dan teori biaya perjalanan. Dan di sini untuk evaluasi masalah terkait transportasinya adalah nilai perencanaan dan pengembangan yang terkait dengan transportasi, kemudian pengaruh kebisingan dan emisi, kemudian seperti analisis manfaat biaya, dan nilai kontingensinya. Yang kedua adalah penilaian lingkungan, ekonomi, dan sosial. Secara sederhana meliputi matriks kompatibilitas, yaitu dengan kesesuaian rencana pengembangan, penggunaan lahan dengan program investasi transportasi. Kemudian jejak ekologi, yaitu pengaruh pertumbuhan pada konsumsi energi, kualitas udara, dan emisi. Kemudian analisisnya mengukur interkoneksi antara transportasi dan rencana pengembangan penggunaan lahan lainnya. Kemudian untuk penggunaan metode yang lebih kompleks untuk menilai apakah perencanaan, pengembangan properti, desain, dan konstruksi proyek infrastruktur memberikan kapasitas, dalam hal ini misalnya integritas dan kesetaraan ekologis yang diperlukan suatu perkotaan. Contoh metode tersebut meliputi evaluasi proyek, strategi, ekonomi sosial, dan masyarakat. Untuk perkotaan yang sangat maju, yang menilai integritas ekologis dan kesetaraan perkembangan alternatif yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dan memilih desain, konstruksi, dan operasi tersebut menambah kapasitas yang harus dimiliki lingkungan untuk menopang transportasi, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, 1.
bahwa metode penilaian ada dua, yaitu penilaian lingkungan dan penilaian lingkungan, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, penilaian yang telah dilakukan cenderung berfokus pada penilaian kelestarian lingkungan dalam hal integritas ekosistem. Yang ketiga, metode penelitian ini memasukkan kelestarian lingkungan dalam hal integritas sistem ekonomi dan kesetaraan, partisipasi publik, dan masa depan dari struktur ekonomi dan sosial yang mendasari kota. Demikian tadi uraian singkat dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.